Oke, di video kali ini saya akan membahas sebuah konteks yang mana konteks ini berfungsi untuk kita memanggil sebuah nilai tanpa harus melalui prompt satu ke prompt yang lain. Jadi dengan kita membungkusnya menggunakan sebuah konteks, maka kita tinggal memanggilnya di satu maksudnya langsung ke child tersebut. Oke, di sini kita langsung mulai coding saja, yaitu add ke hidup caps lock. Kita buat type-nya dulu, yaitu state type. Lalu is loading. Boleh. Kita buat type namanya konteks juga, konteks type, yaitu ada namanya state, yaitu menggunakan state type, sama set state, yaitu pakai react type-nya, react dispatch, lalu react lagi namanya action dispatch, bukan action dispatch tapi namanya set state action. Nah, lalu kita taruh state type-nya di dalam sini, di dalam set state type action-nya, state type. Nah, lalu kita langsung buat sebuah variabel yaitu initial state, lalu is loading-nya kita set jadi false terlebih dahulu. Lalu di sini kita buat sebuah create konteksnya dulu untuk membuat sebuah konteks. Ini huruf besar C-nya, konteks. Ini dashboard user create konteks. Lalu create konteks. Salah panggil, harusnya yang react. Mana nih react? Lalu kita masukkan tab-nya, text tab, atau underline kalau tidak ditemukan, underline. Hapus. Oke. Lalu kita buat use dashboard. Caps lock-nya hidup terus. Dashboard. Pakai konteks yang mana ini ada parameternya juga gitu. Lalu kita buat variabel konteks. Lalu kita gunakan konteksnya yang sudah kita buat. Lalu kita panggil variabel ini. Nah, ini jangan lupa dipanggil. Nah, lalu kita buat sebuah kondisi. Jika konteksnya undefined, maka kita akan memberinya throw error. Jadi memberikan pesan errornya. Setelah memberi pesan error, kita return konteksnya.
Ini di if-nya kita kasih throw new error. Nah, errornya use dashboard contact must be used within dashboard user contact. Oh, ini kurang user. Oke, ini sudah kita buat throw error. Lalu kita buat providernya, yaitu kita buat sebuah function yaitu dashboard user provider. Nah, di provider ini kita buat type dulu, yaitu react fc atau function component. Nah, di function component ini kita buat children lalu kita buat type-nya react node, lalu return lalu kita panggil dashboard user pack context ini. Oh, sorry, type data ini harus X karena dia react, ada react. User pack context. Di sini kita tambah providernya, provider. Bawahnya juga sama, harus ambil provider. Oke, di dalam parameternya kita masukkan childnya. Oh, sebelum itu kita buat sebuah use state, yaitu ada namanya state sama set state. Ini kita panggil dulu, lalu state type. Nah, yang nilai yang ini kita panggil initial state ini ke bagian new state-nya. Initial state. Jika sudah, kita buat value di sini. State sama set state. Oke, ini sudah jadi, tinggal kita panggil saja menggunakan export. Nah, export ini fungsinya untuk memanggil komponen ini. Dia ada dua jenis, yaitu
export default sama export aja. Nah, kalau export default ini dia hanya bisa dipanggil satu komponen saja, sedangkan yang export saja tuh dia bisa memanggil banyak function ini. State type. Lalu di sini kita panggil exportnya. Ini kita panggil di sini. Atau yang provider ini kita export default saja. Export default. Nah, lalu kita buat index ini, index.ts. Oh, atau di luar ini aja dan sebagai user. Kita buat index.ts. tsx. Lalu kita buat const dashboard user context lalu kita return, kita panggil providernya tadi dashboard user provider. Nah, ini kita panggil chartnya di sini, yaitu kita buat namanya dashboard user body.tsx const user body lalu return. Sebenarnya tuh nggak harus constnya, tapi bisa menggunakan function. Saya lebih nyamannya menggunakan const. Jadi setelah teman-teman ingin menggunakan const atau function. Ini kita tes saja sementara. Lalu kita panggil chatnya di sini. Oh, saya lupa export defaultnya. Lalu kita export default. Ini kenapa merah?
Oh, kebalik. Nah, nggak merah lagi. Wait, salah masuki functionnya. Lalu kita buat route-nya dulu. Untuk kita bisa lihat output-nya. Oke, di sini dashboard user. Ini dashboard. Terus pick. Lalu di sini kita buat hook. Hook-nya use dashboard user test. Nah, lalu di sini kita const use dashboard user lalu kita buat sini fungsinya yaitu fetch. Fetch ini mengambil data usernya. Oke, kita langsung panggil import. Bukan import sih. Kita buat interface dulu, baru import nanti. Import interface props hook return lalu kita masukkan fetch user dot add follow buat alias, yaitu alias fungsinya void tab. Lalu di sini kita panggil return awal, yaitu fetch user. Salah, harusnya di sini. Lalu export default, karena hanya satu, jadi export default saja sudah cukup. Oke, kita lihat dulu API-nya. Localhost portnya 3000 API users.
Wah, ngelag banget. Hidup nggak ya? Wah, kok merah? Oh, database-nya belum hidup ini. Ngelag. Ini saya close dulu aja supaya nggak ngelag. Ini sudah muncul datanya. Kita set. Nah, biar enak dilihat. Ini close dulu. Ini sepertinya close all dulu. Kita masuk ke API usernya. Ini modelnya oke, kita buat user modelnya. User modelnya ada namanya ID. ID-nya kita kasih type-nya string. Lalu username-nya kita kasih string. Lalu email yaitu menggunakan string. Role ID role ID-nya kita pakai number. Lalu create nya kita string, update nya kita gunakan string, lalu statusnya gunakan boolean. Lalu di sini ada role. Role-nya kita buat type satu lagi namanya type role. Role-nya ada ID-nya yaitu number, type-nya, lalu name-nya string, lalu create add string, update nya kita jadikan string juga. Oke, lalu kita panggil tab-nya di dalam
type user modelnya itu role, itu role model harusnya. Ini role model. Oke, sudah. Lalu kita buat export. Wah, ngelek. Kita langsung ke service saja. Kita butuh datanya aja, jadi kita panggil datanya dulu. Ini fetch user. Lalu kita Acronymusnya taruh di sini kah? Saya lupa taruh mana Acronymusnya. Kita besarkan dulu nih. Oh, Acronymusnya sudah ada ya, lupa saya, nggak kelihatan. API response user model. User model T1 ya. Salah. This. Oh, kita buat target pet aja. Target. Mana nih? This pet user. Kita buat dulu nih private base pet user. Tanda tanya, ini params, $params. Lalu ini kita panggil paramsnya menggunakan string. Lalu callback. Untuk user modelnya belum kita panggil tag users. Lalu ini target.
Nah, callback ini kita pakai user model. Oh ya, untuk pembuatan callbacknya yaitu menggunakan seperti ini, callback. Lalu kita buat T. T ini adalah type. T yang mana isinya itu ada on error, itu tagnya void. Ini error string. Oh ya, ini kurang sama dengan. Nah, kalau dia berhasil berarti on success. Satunya on success. On success. Nah, yang T inilah fungsinya untuk tipe datanya yaitu T. Lalu ini jadikan void. Fungsi tidak membalikan nilai tipenya. Ya gitu. Ya ini saya sudah ada callback, jadi nggak usah buat lagi saya. Jadi kita buat kondisi di mana if jika dia responnya respon status lalu else kita panggil variabel nilai callback ini ya ada on error dulu. Kalau statusnya false maka akan menampilkan message atau unknown error. Lalu callback on success. Res data. Kalau dia berhasil langsung menampilkan data. Kalau sudah, tinggal kita panggil fetch usersnya dari kelas user service kita buat objek user service untuk memanggil function. Kita panggil di hook. Kita buat nama satu variabel yaitu user service depannya taruh new. Tuh. Ini, lalu langsung kita panggil saja user service. Salah. User service dot fetch user tadi awalnya callback. Ini callbacknya on success. Lalu on errornya. Ini saya pakai notifikasi aja jika dia terjadi error. Jadi saya mengulis bar
error atau R aja kita singkatin supaya nggak kepanjangan kalimatnya. Ini data masih merah karena paramsnya belum kita kasih nilai. Nah, sementara paramsnya seperti ini dulu. Lalu di sini kita panggil konteksnya dulu. Use dashboard user pack context. Lalu di sini ada namanya set state. Lalu set state-nya kita masukkan nama state-nya tadi untuk datanya kita belum buat ya di inisiasinya. Kita masuk ke konteks dulu. Kita buat namanya apa ya? User tag. Users data. User model. Lalu di sini kita masukkan ini initial state-nya jangan lupa kasih state type-nya. Jadi ketika kita ada nambah, kita nggak lupa untuk menambahkan user rect di sini. Kita pakai array aja. Ini bukan user service, user rect data atau kita coba lihat dulu struktur datanya seperti apa. Ini merah karena dia array bentuknya. Dikasih seperti itu. Atau bisa juga kita langsung ke service-nya kita kasih jadikan bentuk array. Nggak mau ke situ. Nah, oke, kita coba panggil use hubnya di sini. Fetch user dari use dashboard
fetch user. Kita lupa kurang berawal. Fetch user. Memakai div. Yang kita mapping yaitu datanya sama key. Bentar. Oh ya, sorry. Tadi kita nyimpan datanya di state konteksnya. Saya lupa. Use dashboard context. Yang untuk fetch user ini kita pakai use effect aja untuk memanggil sekali setiap kali kita merefresh atau membuka halaman tersebut. Fetch state ini state user atau bisa juga kita buat fonts seperti ini, yaitu menampung namanya user sama is loading state-nya. Jadi kita nggak perlu lagi step ini. Lalu kita panggil, kalau dia masih loading kita buat state bukan state, tadi sudah dipanggil, is loading saja, is loading, dan kita kasih teks saja is loading. Nih, ketika sedang mengambil data dia akan melakukan loading. Kalau dia sudah terambil datanya maka dia akan menghilang. Oh ya, di fetch usernya kita lihat. True. Oke. Lalu sorry, ini bukan key tapi index. Nah, yang ini baru key, kata kuncinya index. Lalu tinggal kita panggil saja datanya. Bentar, di bagian service-nya apakah kita belum saya ganti.
Dan kita user saja. Search. Request status code 404. 404 berarti dia endpointnya nggak ketemu ya. Endpointnya nggak ketemu. Oh, ini S kurang. Ini sudah muncul ini. Jadi sekian, terima kasih dari video saya. Nah, ini tabnya. Ini datanya. Oke. Sekian dari video saya. Terima kasih telah menonton.